Baik, Pak Radian. Nah, Pak, seringkali di kita ditemui anak-anak yang makannya banyak tapi susah dalam kenaikan berat badannya, Pak. Lantas apa sih yang menyebabkan anak meskipun makannya banyak tapi susah dalam kenaikan berat badan, Pak Radian? Oke ya, ya tadi jadi menyambung yang tadi saya jelaskan ya. Iya, Kenapa Pak kok Radian. anak kayaknya sudah banyak makannya tapi kok tidak naik-naik berat badannya? Mungkin kalau kalau misalkan usia 0 sampai 6 bulan memang harusnya ASI full ya atau disebut ASI eksklusif. Tapi kalau misalkan anak sudah di usia di atas 6 bulan memang kita kenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, banyaknya harus diteliti lebih dulu nih Mbak, harus ditelisik lebih dulu banyaknya itu isinya apa aja, apakah sudah benar sesuai dengan aturan gizi, apakah karbohidratnya sudah ada, lemaknya sudah ada, proteinnya sudah ada, dan lemaknya apakah lemak yang ada omega 3 atau omega 6-nya, jangan-jangan cuma goreng-gorengan yang lemak jenuh semua, itu kan juga bisa makan banyak, tapi nggak menunjang apa namanya peningkatan berat badan atau peningkatan tinggi badan juga nggak bisa. Ya, malah peningkatan mungkin peningkatan lemak atau tambah gendut gitu ya. Nah, nanti yang kedua dari kondisi lingkungan rumahnya. Kalau misalkan dari kondisi lingkungan rumahnya juga kurang bersih, jambannya juga masih apa namanya tidak benar, akhirnya anak mudah terkena infeksi, diare, terus habis itu diarenya sering lagi. Nah, jadi kan anak mudah sakit. Padahal kalau misalkan waktu sakit ke tubuh itu kan fokus untuk menyembuhkan. Padahal kalau misalkan masa anak-anak ini kan golden age, jadi memang harus buat pertumbuhan nih, nggak bisa lagi kalau misalkan setelah masa pertumbuhan ini selesai ya udah kita sudah terlambat. Nah, akhirnya zat gizi yang masuk itu cuma fokus buat pengobatan infeksinya tadi. Jadi nanti pertumbuhannya malah terhambat gitu. Baik, Pak Radian. Nah, Pak, lantas apakah seseorang yang susah gemuk ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, Pak Radian? Mungkin apabila nanti orang tuanya tuh memang memiliki postur yang kecil, kemudian anaknya menjadi tidak bisa gemuk seperti itu, apakah ini juga mempengaruhi? Kalau untuk faktor genetik, sebetulnya semuanya itu berkaitan dengan faktor genetik. Bahkan dari bentuk rambut, dari keriting atau lurus, bentuk mata, terus hidung, dan lain-lain itu kan diturunkan berdasarkan genetik orang tua. Tapi kalau untuk berat badan, memang untuk genetik sepertinya tidak mungkin berpengaruh, tapi tidak terlalu besar proporsi pengaruhnya. Yang lebih berpengaruh adalah kebiasaan makan dari keluarga. Jadi kalau misalkan anak dari suatu keluarga yang jarang makan sayur, akhirnya MPASI-nya tidak pernah dikasih sayur, nah itu juga berdampak langsung ke anak. Terus kalau untuk stunting pun, misalkan orang tuanya dikatakan tidak begitu tinggi, tapi pemenuhan gizinya bagus atau selama pertumbuhan atau selama masa pertumbuhan bayinya mendapatkan asupan zat gizi yang cukup, itu bisa lebih tinggi daripada orang tuanya sebetulnya. Jadi kalau misalkan di masa pertumbuhan yang tinggi badan, itu ada namanya lempeng epifisis, Mbak. Nah, lempeng ini berhenti tumbuh semakin bertambah tinggi itu waktu usia setelah pubertas. Nah, sebelum pubertas itu masih bisa dikejar untuk pertumbuhan tinggi badannya. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga pertumbuhan. Jadi, nanti kalau misalkan genetiknya sudah full sampai 160, nah kita bisa memaksimalkan untuk 160 cm-nya itu gitu. Jadi tidak ada kalau misalkan untuk orang tua yang misalkan genetiknya memang kurang tinggi, anaknya juga tidak bisa tinggi. Itu masih bisa diperbaiki sih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.